We once had a teacher, the teacher of teachers. Kalau kita mengharapkan anak kita menjadi soleh solihah, maka berilah nasihat yang tepat, baik isinya maupun waktunya kepada anak. Loh. Kok anak diberi nasihat? Masih kecil-kecil dikasih nasihat? Oh iya. Ad-din an-nasihah. Agama itu tegak karena nasihat. Jadi anak kecil sekalipun itu penting, perlu untuk mendapatkan nasihat. Termasuk kita para orang tua ini juga penting, perlu untuk senantiasa mendapatkan, bahkan meminta nasihat. Ketika kita membaca Al-Quran, pada dasarnya kita sedang meminta nasihat kepada Allah. Ketika kita membaca hadis, pada dasarnya kita sedang meminta nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita ini mendapatkan kebaikan dari Quran yang kita baca, hadis yang kita seksamai, maupun ketika kita membaca perkataan-perkataan, tulisan-tulisan para ulama. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam minimal memberikan kepada kita 3 waktu yang baik untuk memberi nasihat kepada anak. Nah, memperhatikan waktu-waktu yang tepat untuk memberi nasihat ini insya Allah akan mempermudah kita menyampaikan nasihat kepada anak-anak kita. Yang pertama adalah Rasul mengajarkan kepada kita memberi nasihat kepada anak saat dalam perjalanan. Sebagaimana yang beliau lakukan ketika menasihati Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yaitu Rasulullah memboncengkan Ibnu Abbas kecil dan setelah itu berkata, ya ghulam inni u'allimuka kalimatin ihfadhillaha yahfadhka, dan seterusnya. Nah, Rasulullah melakukannya sambil membonceng Ibnu Abbas dalam suasana perjalanan, dan ini bisa menjadi teladan bagi kita semua. Begitu pula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam riwayat yang lain itu juga melakukannya kepada anak-anak yang lain seperti Abdullah bin Ja'far. Abdullah bin Ja'far bercerita bahwa pada suatu hari Rasulullah memboncengkan Abdullah bin Ja'far ini di belakang Rasul. Kemudian Rasulullah menyampaikan suatu rahasia kepada anak kecil ini. Nah, jadi Rasul memboncengkan dalam perjalanan, ini bisa panjang bisa pendek, dan kemudian menasihati anak tersebut. Maka para orang tua, ayah bunda, kita bisa melakukannya kepada anak kita. Kita mengantarnya sambil sekolah umpamanya, atau kita sambil jalan-jalan pagi atau sore, naik sepeda, naik motor, naik mobil, atau mungkin kita berkendara bersama dengan transportasi umum, duduk berdampingan, dan kemudian kita memberi nasihat kepada anak-anak kita. Kemudian di waktu yang kedua adalah waktu makan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajak anak, dan memang Rasul biasa mengajak anak dalam makan bersama. Suatu kali yang diajak ini anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah. Dan ketika makan bersama itu, anak kecil bernama Umar bin Abi Salamah ini itu tangannya ke sana kemari, mengambil makanan yang tidak di dekatnya, padahal jenisnya sama. Maka Rasulullah mengingatkan anak ini dengan perkataan yang indah dan lembut. Ya ghulam, samillah, kul biyaminika, kul mimma yalik. Wahai anak, wahai ananda, ucapkanlah bismillah sebelum makan, makanlah dengan tangan kanan, dan ambillah makannya yang terdekat terlebih dahulu. Dengan cara ini, anak-anak akan merasakan nikmatnya makan bersama orang tua, sekaligus dipandu, dibimbing, dibina untuk mengetahui adab-adab yang benar, termasuk dalam hal ini adalah makan. Dan di saat makan itu dianjurkan kita sambil ngobrol. Tentu bukan ketika mulut kita penuh makanan, tetapi ketika mulut kita ini sudah mulai kosong, nah kita sambil ngobrol. Maka ketika ada makan bersama keluarga, ayah, bunda bisa bertanya, bisa diskusi dengan anak. Bisa di waktu makan pagi, atau di waktu makan siang, atau di waktu malam. Kalau tidak bisa semuanya, minimal kita bisa menyediakan mungkin di waktu, kalau Ramadan di waktu sahur,
atau di waktu buka puasa bersama, atau kalau bukan waktu buka puasa bersama, mungkin nanti pada taraweh ada makan bareng, keluarga bisa kumpul, bisa menanyakan apa saja agenda anak hari itu, dan kemudian memberi nasihat. Kemudian yang ketiga adalah waktu anak sakit. Rasulullah SAW punya pembantu dari kalangan Yahudi. Maka ketika anak Yahudi ini sakit, Rasulullah mendatangi pembantunya ini dan kemudian duduk di dekat kepalanya, kemudian berkata kepada anak ini, aslim, masuk Islamlah engkau. Si anak ini melihat kepada ayahnya, yang ayahnya itu ada di dekat tempatnya berbaring sakit itu. Kemudian ayahnya berkata, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim. Maksudnya adalah kunyah atau panggilan untuk Rasulullah SAW. Maka kemudian anak ini masuk Islam. Maka ketika keluar, Rasulullah SAW bersabda, Alhamdulillahilladzi anqadhahu minan nar. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan anak itu dari siksaan api neraka. Maka ketika anak kita sakit, meskipun kita nggak mengharapkan anak-anak kita sakit ya, tetapi kalau Allah Ta'ala berikan ujian sakit kepada anak kita, ini saatnya untuk menguatkan keimanan pada diri anak dan menasehatinya dengan hal-hal yang baik dan bermanfaat baginya. Mungkin bisa tentang masalah makanan, minuman, maka besok lagi makan, minum yang halal dan thayyib, bukan hanya yang seneng, bukan hanya yang kamu sukai, bukan hanya yang enak rasanya, tapi yang halal dan thayyib, yang bergizi. Sehingga di saat anak sakit, kita bisa memanfaatkan untuk mengokohkan keimanan dan kebaikan pada diri anak kita. Dan kita berharap insya Allah anak-anak kita bersama kita akan di surganya Allah Ta'ala, menikmati indahnya jannah dengan segala kenikmatannya bersama. Muallim, he was Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad, mercy upon mankind, teacher of all mankind.